Kholik warga desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, mendatangi Mapolres Lampung Timur guna menyampaikan pengaduan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir ilegal yang sangat marak di desa Sukorahayu. Adapun laporan pengaduannya dapat diindikasikan sebagai tindak pidana kegiatan pertambangan ilegal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dilakukan di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh dan penanggung jawab kegiatan. 1. Saudari VN warga Desa Beraja Sakti, Kecamatan W. Jepara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 2. Saudara DM warga Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 3. Saudara HL, warga Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pak, sampean ke Polres tujuannya untuk perihal melaporkan apa, Pak? Melaporkan perihal masalah usaha pasir tambang ilegal yang ada di desa saya, Desa Sukorahayu. Karena itu menurut masyarakat di sana itu sungguh sangat meresahkan. Yang pertama apa? Merusakan jalan, dan yang kedua jembatan, karena jembatan itu sudah sangat rapuh. Pengusaha-pengusaha pasir yang dari luar itu sering dikasih peringatan bahwa muatan itu jangan melebihi kapasitas. Tapi di situ dia selalu maling-malingan atau colong-colongan bawanya melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Dan satu hal, Pak, sampean kan sudah melaporkan masalah terkait masalah tambang kena jalan, kondisi jalan di Desa Sukorahayu ya. Dan satu hal, Pak, sampean melaporkan ke ruangan apa, Pak? Ruangan sium. Ruangan sium ya. Apa dari tanggapan dari Bapak kepolisian di ruangan sium tersebut? Dari pihak kepolisian sendiri tadi menjelaskan kepada saya suruh nunggu sehari 2 hari, bedanya seminggu, hari Minggu atau hari Jumat saya mendapat tembusan. Karena kalau permasalahan ini memang tidak ditanggapi, saya laporan ke Polres, sampai saya menghadap Bapak Presiden pun akan saya lakukan. Karena apa? Saya peduli dengan lingkungan saya. Harapan sampean sendiri, Pak? Harapan saya sendiri untuk masalah usaha pasir itu ya mengikuti yang. Menurutnya, data ini berdasarkan bukti dan identifikasi yang mereka lakukan patut diduga atau turut serta melakukan kejahatan terhadap hukum yang dilakukan di negara Republik Indonesia, bahwa indikasi atau dugaan itu adalah 1. Bahwa saya selaku pengadu memang benar dan sah selaku warga Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dan saya selama ini selalu memberikan masukan, memberikan himbauan kepada para pelaku kegiatan penambangan ilegal, agar jika mau bekerja harus memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, jangan melakukan kegiatan penambangan ilegal tetapi tidak diindahkan oleh para pelaku tersebut di atas. 2. Bahwa kenyataannya di areal tanah milik VN telah dilakukan kegiatan penambangan ilegal pasir silika selama 20 tahun. Sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan oleh orang tua VN Bapak SJ warga Desa Beraja Sakti, Kecamatan W. Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tanpa memperhatikan aspek keselatan penambangan, dengan menggaji karyawan tidak sesuai UMR karena kegiatan ilegal. 4. Bahwa penambangan yang diduga ilegal di lokasi saudara DM telah dilakukan selama 5 tahun dan jika dihitung kerugian negara yang didapatkan diduga hampir 30 miliar rupiah atas kegiatan ilegal tersebut. 5. Bahwa kegiatan penambangan yang diduga ilegal yang dilakukan saudara HL sudah berjalan 10 tahun dan dijual dan diangkut oleh saudara HL sendiri ke daerah Pasir Sakti dan diduga diterima oleh para cukong pasir silika di Pasir Sakti. 6. Bahwa perbuatan yang dilakukan para teradu tersebut dilakukan dengan sangat sengaja untuk menguntungkan para teradu sendiri secara melawan hukum berakibat merugikan yang sangat besar bagi masyarakat negara dan bangsa Indonesia. 7.
bahwa para teradu selepas melakukan kegiatan penambangan ilegal hanya meninggalkan lubang-lubang yang memenggah tanpa ada upaya penyelamatan lingkungan hidup dan bertebaran sampah-sampah serta bongkahan bekas kegiatan penambangan yang diduga ilegal. 8. Bahwa imbas dari kegiatan ilegal yang mereka lakukan tanpa melihat keresahan masyarakat dan jalan yang mereka lalui melewati jalan-jalan desa Sukorahayu dan melintasi jembatan yang tidak layak lagi dimuatin muatan di atas 5 ton. 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan dan tindakan para pelaku kegiatan yang diduga ilegal tersebut dapat diindikasikan sebagai kegiatan kejahatan yang luar biasa besar yang melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan negara dan daerah. 10. Bahwa sebagai bahan lampiran dan barang bukti pengaduan di pengadu melampirkan foto-foto kegiatan penambangan yang diduga ilegal dokumen sertifikat tanah wakaf NU yang diwakafkan oleh orang tua Vina kepada PCNU Lampung Timur, tetapi tetap dilakukan penambangan ilegal walau sudah diwakafkan. Maaf Pak, sekali lagi untuk tanggapan dari pihak kepolisian sendiri masalah pelaporan Sampen seperti apa Pak? Tanggapan Sampen ini? Kalau tanggapannya bagus, ditanggapi dengan bagus. Dan saya pun minta sama pihak supaya ditangani dengan tegas. Karena apa? Saya percaya kok sama pihak kepolisian akan mampu dan bisa menangani ini dengan mudah. Dan mudah ya Pak. Dan untuk keinginan Sampen sendiri itu seperti apa Pak? Dan dengan wakil-wakil rekan-rekan masyarakat Sampen sendiri. Keinginan saya itu ya orang-orang usaha pasir itu harus mempunyai izin yang resmi dan di situ pun harus ngerti dengan keadaan lingkungan desa kami. Contohnya jalan rusak, jembatan rusak. Itu daerah mana Pak? Daerah Desa Sukorahayu. Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuan Maringga ya? Desa Sukorahayu sama Desa Margasari. Oke. Terima kasih banyak Pak. Laporan pengaduan Kholik ini sudah diterima Kasium Polres Lampung Timur, tinggal menunggu disposisi untuk tindak lanjut selanjutnya. Kholik berharap Polres Lampung Timur dapat sesegera mungkin menindaklanjuti laporannya. Mr. Joe Lantai News TV melaporkan.